Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi ke bab 22 yaitu DNS Server, Authoritative Server. Materi yang akan kita pelajari yaitu ada konsep autoritatif DNS Server dan lain-lain. 1. Konsep autoritatif DNS Server. Bisa dilihat topologi di sini. Jadi, autoritatif DNS Server nanti kita akan menghilangkan metode request ke Google. Jadi, jika terdapat client request google.com, local server telah memiliki IP tersebut atau sudah tersetting sehingga bisa mempercepat request ke data internet. 2. Clone Debian untuk web server. Jadi nanti klien ini akan mengakses web server yang akan di-cloning dari Debian server. Jadi nanti yang akan menjadi local DNS servernya yaitu server 1 Debian. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Lalu kita akan clone Debian servernya. Klik kanan. Lalu pilih yang clone. Di sini name-nya kita ganti menjadi web server saja. Lalu next, full clone, next lagi, lalu finish. Langsung saja kita start. Lalu kita cek IP address-nya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke nano/etc/network/interfaces untuk mengganti IP address-nya menjadi 4. Lalu save. Setelah itu kita restart dengan sistem CTL, restart networking. Jika sudah, kita coba ping 88. Di sini bisa ya. Kita akan coba ping ke google.com juga. Ping google.com-nya juga sudah berhasil. Setelah itu kita akan mengganti hostname-nya dengan masuk ke nano/etc/hostname. Lalu di sini kita ganti menjadi SVR3 Debian. Save. Setelah itu kita akan mengganti hostnya juga dengan masuk ke nano/etc/host. SVR1-nya kita rubah menjadi SVR3 lagi. Lalu kita save. 3. Konfigurasi zone file. Nah, di sini saya sudah ada web server yang hostname-nya belum berubah. Jadi di sini saya akan mencoba ubah ulang menggunakan perintah hostname ctl set strip hostname svr3 strip debian. Di sini kita exit dulu. Lalu kita coba masuk ke rootnya lagi. Maka di sini sudah berubah ya. Kita buka Debian servernya. Yang pertama kita harus menginstal bind 9 terlebih dahulu dengan apt install bind 9. Lalu kita masuk ke cd/etc/bin. Lalu di sini kita ls. Di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative server. Kita akan mengkonfigurasi forwarding zone pada name.conf.local. Kita masuk ke perintah nano name.conf.local. Dan di sini kita akan mengkonfigurasi forwarding zone yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien. Kita ketikkan di bawah sini
zone, petik sevilla.com, petik, lalu kurung kurawa, enter 2 kali, kurung kurawa lagi, dan titik koma. Kita tap 1 kali, lalu kita ketikkan type masker titik koma. Enter, lalu tap lagi, ketikkan file, petik /etc/bind/db sevilla, petik titik koma. Sekarang kita akan konfigurasikan refer zone-nya. Di sini kita harus mengkonfigurasi IP address-nya. Kita ketikkan zone, petik 10.10.10.in strip at Kurawa, lalu bisa kita enter 2 kali dan titik koma, lalu di atasnya kita tab, ketikkan type master titik koma, enter, tab lagi, file, petik /etc/bind/db.10, lalu bisa langsung saja kita save. Di sini kita bisa melihat konfigurasinya dengan perintah cat name.conf.local. Maka di sini bisa terlihat konfigurasi yang sudah kita konfigurasi tadi. 4. Konfigurasi forwarding file. Di video sebelumnya kita belum membuat file yang namanya db.sevilla pada file bin. Untuk caranya, kalian bisa masuk ke dalam etc/bin, lalu ls, dan di sini terdapat contoh ataupun file yang sudah diberikan oleh Bind 9 untuk template, sehingga kita tinggal merubahnya saja. Jadi sekarang kita membuat file yang bernama db.sevilla sebagai penempatan domain name. Kalian bisa copy ya, dengan cp db.local db.sevilla. Jika sudah, kita masuk ke nano db.sevilla. Jadi di sini sudah ada konfigurasinya ya, tinggal kita menggantinya saja. Yang pertama pada bagian localhost. Di sini kita bisa ganti dengan nama domain kita. Di sini saya akan menamainya sevilla.com. Jangan lupa akhirnya diberikan titik. Lalu untuk root juga ini kita ganti menjadi root.sevilla.com. Lalu serial number-nya kita rubah menjadi 5 saja. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi name servernya. Jadi kita bisa ganti pada localhost menjadi ns1.sevilla.com. Lalu juga di bawah yaitu ns1, ini bisa kita ubah menjadi IP address dari web servernya. Lalu kita ganti IP dari Debian server, yaitu 10.10.10.2. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan siapa yang akan menjadi web server. Jadi ini kita bisa hapus saja satu baris dengan ctrlk. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan siapa yang akan jadi web servernya, yaitu dengan perintah add, lalu tab, in, lalu kita tab juga A, habis itu masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.4, dan kita buat parameter baru, yaitu www tab in, tab cname, lalu sevilla.com. Setelah itu kita save saja. 5. Konfigurasi reverse file.
Sekarang kita akan mengkonfigurasi reverse file, yang mana untuk konfigurasi reverse file kita akan lakukan pada file dengan nama db.10. Di sini kita akan membuat file db.10 dengan mengcopy, yaitu db.127. Kita copy cp db.127 db.10. Lalu kita ls. Setelah itu nano db.10. Nah, di sini juga sudah menyediakan template-nya, sehingga kita tinggal ganti-ganti saja. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi reverse zone, yang mana pastinya kita akan mengkonfigurasi domain dengan name-nya juga, seperti pada forwarding zone. Jadi localhost-nya kita ganti saja menjadi sevilla.com, lalu root-nya menjadi root.sevilla.com. Seperti ini, serialnya kita ubah menjadi 5. Sekarang kita akan konfigurasi pada reverse zone-nya. Nah, yang pertama, ini terdapat name server. Kita ubah menjadi ns1.sevilla.com. Dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk menentukan bahwa ns1.sevilla.com ini benar-benar router. Di sini kita enter, lalu ketikkan 2, in, lalu ns, kemudian ns1.sevilla.com. Lalu kita gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa sih web server yang sebenarnya. Jadi ini kita menentukan lagi konfirmasi bahwa memang 10.10.10.4 adalah servernya. Dengan ketikan 4, lalu di sini www.sevilla.com. Lalu di sini bisa kalian save saja. Setelah itu kita coba lihat cat db.10. Maka di sini sudah ada konfigurasinya. 6. Verify konfigurasi dan restart server. Oke, seperti ini. Lalu kita juga akan ke cat db.10. Oke, berhasil ya, konfigurasinya tersimpan semua. Nah, jika kalian ingin mengganti, maka jangan lupa untuk mengganti serial number-nya. Jadi untuk mengeceknya, yang pertama kita bisa masukkan perintah name strip check conf. Ini kita mengecek seluruh file yang memiliki nama name. Jika kita enter kosong, itu artinya tidak ada masalah apa-apa. Lalu selanjutnya kita cek apakah 10.10.10.4 ini berhasil digunakan sebagai web server dengan konfigurasi ini. Kita bisa ketikkan perintah name strip checkzone 10.10.10.in strip at db.sevilla. Oke, ini juga berhasil ya. Kita cek juga pada db.10-nya, maka di sini juga berhasil. 4. Pengujian autoritatif DNS server. Pada materi kali ini kita akan menguji apakah seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan pada video-video sebelumnya ini bisa kita uji melalui klien. Kalian bisa buka dulu klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke nano/etc/resolve.conf, dan untuk name server yang 8.8.8.8 ini kita disable dulu dengan pagar. Lalu bawahnya
Kita akan coba untuk menggunakan resolver baru dengan name 10.10.10.2 atau yang mengarah ke local server. Lalu kita save saja. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi Hi2Disk dengan perintah disk-xavia.com. Nah, di sini sudah terjawab ya, bahwasanya xavia.com itu adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.4. Dan siapa yang melakukan atau memberikan IP address, ini yang memberikannya adalah local DNS server dengan IP 10.10.2 dengan DNS servernya yaitu ns1xavia.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian konfigurasi yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya.